Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pelajaran bahasa Indonesia kali ini kita membahas bab yang baru, yaitu melestarikan nilai lokal melalui cerita rakyat. Di bagian yang pertama ini kita akan membahas tentang mengidentifikasi nilai-nilai dan isi hikayat, kemudian mengembangkan makna. Di situ makna berupa isi dan nilai hikayat. Oke, yang pertama kita bahas tentang mengidentifikasi nilai-nilai dan isi hikayat. Yaitu yang pertama, mengidentifikasi isi pokok cerita hikayat dengan bahasa sendiri. Di sini ada sebuah cerita rakyat atau hikayat, judulnya Hikayat Indra Bangsawan. Nanti kalian baca sendiri. Ini slide pertama untuk Hikayat Indra Bangsawan. Ini slide keduanya. Ini slide ketiganya. Jadi isi pokoknya di sini, hikayat ini menceritakan tentang dua putra raja kembar yang bernama Indra Bangsawan dan Syahpari. Jadi teksnya di situ ada di paragraf. Paragraf pertama di sini tersebutlah perkataan seorang raja dan seterusnya itu ada di bagian cerita. Jadi isi pokok ini itu diambil dari tiap paragraf. Jadi nanti kumpulan-kumpulan dari isi pokok per tiap paragraf itu bisa dijadikan sebagai sinopsis atau ringkasan cerita. Jadi setiap isi pokok tiap paragraf itu berbeda. Kemudian kita lanjut mengidentifikasi karakteristik hikayat. Karakteristik hikayat itu ada 5. Yang pertama, terdapat kemustahilan dalam cerita. Kemustahilan itu artinya tidak masuk akal. Jadi cerita-cerita hikayat itu biasanya ada di dalamnya kalimat-kalimat yang terdapat kemustahilan. Contohnya di Hikayat Indra Bangsawan tadi, yaitu bayi lahir disertai panah dan pedang. Itu contoh kemustahilannya. Kemudian yang kedua, kesaktian tokoh-tokohnya. Jadi rata-rata dalam hikayat itu tokoh di dalam cerita itu mempunyai kesaktian, yaitu contohnya Indra Bangsawan mengalahkan Buraksa. Kemudian yang ketiga, anonim. Anonim itu tidak diketahui dengan jelas pencerita atau pengarangnya. Kenapa? Karena hikayat atau cerita rakyat yang dihasilkan dari zaman dahulu ini hanya diceritakan dari mulut ke mulut. Jadi siapa pengarangnya itu tidak diketahui secara persis. Kemudian istana sentris atau kerajaan, ya, di mana latar belakang negara kita yang dahulunya kerajaan. Jadi cerita rakyat atau hikayat banyak di situ latarnya berupa kerajaan atau istana sentris. Kemudian yang kelima, menggunakan alur berbingkai, yaitu alurnya ada selain alur maju, mundur, dan bolak-balik, di dalam hikayat juga ada namanya alur berbingkai, yaitu cerita di dalam cerita. Kemudian mengidentifikasi nilai-nilai dalam hikayat. Jadi dalam suatu cerita rakyat atau hikayat, di dalamnya itu ada beberapa nilai-nilai, ya, dan nilai-nilai itu biasanya dicantumkan pada kalimat atau cerita tersebut. Contohnya di sini ada nilai agama, sosial, budaya. Agama contohnya di situ memohon kepada Tuhan dengan berdoa dan bersedekah agar dimudahkan urusan. Ini pada kutipan teks. Maka pada suatu hari ia pun menyuruh orang membaca doa kunut dan sedekah kepada fakir miskin. Kemudian ada sosial, ada budaya, kemudian ada moral dan edukasi. Contohnya masing-masing ada di sampingnya itu, ya. Lanjut mengembangkan makna. Makna di sini kita ambil isi dan nilai hikayat. Yang pertama, nilai-nilai yang masih sesuai dengan kehidupan saat ini. Artinya pada zaman dahulu yang berlatar kerajaan, yang sekarang sudah modern, itu ternyata masih ada nilai yang dulu ada dan sekarang pun masih ada, masih digunakan pada saat ini. Contohnya di situ kita ambil kutipan yang pertama. Adapun Raja Kabir itu takluk kepada Buraksa dan akan menyerahkan putrinya, Putri Kemalasari, sebagai upeti. Kalau tidak demikian, negara itu akan dibinasakan. Kemudian mana nih? Oke, di sini ini,
barang siapa ini? Barang siapa yang dapat ini akan menjadi suami Tuan Putri. Ini di sini analisisnya ini melalui sayembara. Jadi kalau yang ini, nilai ini dia tidak sesuai dengan kehidupan saat ini, dimana mencari jodoh itu dengan cara sayembara. Kalau sekarang itu kan udah sendiri-sendiri, berarti di sini nilainya itu sudah tidak sesuai. Kalau contoh yang kedua, di sini mencari ilmu, terdapat nilai didaktis yaitu kewajiban mempelajari bidang ilmu, berarti di sini nilainya masih sesuai dengan saat ini. Kalau yang ini tidak sesuai dengan saat sekarang. Kemudian menjelaskan kesesuaian nilai dalam hikayat dengan kehidupan saat ini dalam teks eksposisi. Jadi nilai yang sesuai itu dikembangkan lagi dalam bentuk teks eksposisi. Contohnya tadi, nilai didaktis kewajiban menuntut ilmu. Hingga saat ini nilai didaktis kewajiban menuntut ilmu itu masih berlaku dan dijabarkan dalam bentuk teks eksposisi. Dengan sekarang misalkan mengintegrasikan pendidikan umum dan agama, misalkan adanya pondok pesantren, sekolah minggu, kemudian dan lain-lain. Kemudian ada juga pembelajaran yang keharusan mengintegrasikan nilai agama dan sebagainya. Jadi nilai ini masih sesuai dengan sekarang. Untuk tugas, ya, identifikasilah karakteristik hikayat Burung Bayan Budiman menggunakan tabel berikut. Jadi karakteristiknya di sini ada 3 yang kalian cari. Apa tadi? Ini aja yang kalian cari, karakteristik yang pertama. Terus karakteristik yang kedua, yang ketiga tidak, karena anonim tidak mungkin, alur berbingkai juga tidak. Terus yang ketiga ini istana sentris, ya. Jadi 3 itu, kemustahilan, kemustahilan, kesaktian, dan istana sentris. Untuk wacananya ada di slide ini dan slide ini, kalian baca sendiri. Oke, selamat belajar, terima kasih.